Saya Stephen Giral dari kelas SM4703 Telkom University ingin memaparkan penjelasan mengenai bagaimana cara saya mengerjakan soal CLO2 kalkulus. Oke, jadi yang kita kerjain yang nomor 1 dulu, bagian A. Limit X mendekati 1 yaitu X pangkat 3 dikurang 1 per akar 2X tambah 2 dikurang 2. Jadi kita coba substitusikan dulu ya sini. Jadi kalau misalnya substitusikan 1, jadinya limit X mendekati 1 pangkat 3 dikurang 1 per akar 2X tambah 2 kurang 2. Ini maksudnya 1. Oke, kita coba dulu. 1 pangkat 3 1 dikurang 1 0. 0 per 2 dikali 1 2 ditambah 2 4 akar 4 kurang 2. Berarti akar 4 itu sama dengan 2 kurang 2 ya. Nah, 2 kurang 2 itu 0, berarti jawabannya 0 per 0. Ini tidak bisa ya, kayak gitu. Jadi memang harus ada hasil ya, kalau 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 kayak gini, jadi kita harus mengkalikan dengan sesama. Kali sejenis maksudnya. Oke, maka limit X mendekati 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 per akar 2X tambah 2 kurang 2. Kita bikin sebelahnya dikali akar 2X tambah 2. Ini harus jadi positif ya, karena yang sebelah sini tuh kebalikannya, jadi negatif ya. Kenapa ini nggak jadi negatif, tetap positif? Karena dia ada di dalam akar, maka nggak bisa dijadikan negatif. Lalu kita di bawahnya sama ya, 2X tambah 2 tambah 2. Nah, kayak gini. Oke, kita ini dulu biar lebih mudah untuk dibacanya. Yang satu kayak gini, akar 2X tambah 2 tambah 2. Nah, gini. Sama ya, sama. Ini kan dikali gitu, kayak gitu. Ini juga dikali, maka yang di bawahnya juga sama dibikin kayak gini, kurung-kurung gini. Akar 2X tambah 2 dikurang 2 dikali akar 2X tambah 2 tambah 2 kurung, maaf lupa ya, kayak gini. Lalu setelah itu kan ini nih ada yang bagian kayak gini, dia A kurang B terus dikali A tambah B gitu di dalam kurung ya. Kalau bentuknya kayak gini, A kurang B tambah A tambah B, A tambah B dikali kayak gini, maka sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sama, hasilnya sama ya. Nah, coba A kali A pangkat 2, min B kali B ya min B pangkat 2 gitu, karena B-nya ada 2. Tapi karena satu di sini tanda negatif, maka di sini jadinya negatif. Oke. Jadi kita masukkan lagi X pangkat 3 dikurang 1 kali akar 2X tambah 2 tambah 2 kurung. Terus di sini jadinya ini kan akar ketemu akar ya, dikali jadinya hilang.
Karena ini sama, maka akarnya hilang. Oke. Ini sama nih, 2x tambah 2, 2x tambah 2 juga, maka hilang. Oke. Jadi 2x tambah 2 gitu. Ini akarnya yang hilang ya, tapi di dalamnya nggak jadi berpangkat karena di dalam akar. Karena yang hilangnya jadinya akar gitu. Kalau yang si ini min 2 karena dia gak di dalam akar, berarti dikali. Dikalikan di sini. Kalau ini kan ketemu akar ketemu akar. Jadi kalau dikalikan kan hilang. Oke. Nah, berarti dikurang 4. Ya dikurang dong. Karena kenapa? Karena isi negatif. Nah, ini kan negatif, ini positif. Positif ketemu negatif jadinya negatif. Negatif 2 kali positif 4 hasilnya positif 2 hasilnya jadi negatif 4. Nah, gini. Oke. Ini juga X pangkat 3 dikurang 1 bisa diurai lagi. Karena begini ya, dijelasin. Oke. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini berarti bisa disimpulin dong. Jadi jawabannya itu oke. X kurang 1 dikali X pangkat 2 ditambah X. X-nya dari mana? Dari AB ini. AB. Oke, AB. Terus ditambah 1. Nah, ini kan dari B pangkat 3. B pangkat 3, oke. Ini 1. Sebenarnya si 1 ini bisa aja sih di atas di pangkat 3. Mau kelihatan mau enggak, sebenarnya kalau karena 1 pangkat 3 tetap hasilnya 1. Jadi kayak gitu. Makanya di sini sebenarnya kelihatannya satunya enggak ada pangkat 3-nya, tapi kok ini berlaku karena 1 pangkat 3 tetap aja 1 gitu. Jadi anggap aja 1 ini punya pangkat 3, maka diuraikannya kayak gini. Jadinya. Jadi A kurang B kali A pangkat 2 tambah AB ditambah B pangkat 2. Karena si 1 dikali 1 pangkat 2 hasil tetap aja 1. Hasil tetap aja 1. Oke. Kayak bisa kayak gini aturannya. Kalau si AB ini ya, si A-nya itu kan X ya. Terus B-nya ini 1. Nah, berarti 1 dikali X. Jadi berapa? X jawabannya. Nah, berarti masuknya di sini X. Oke. Jangan lupa masukin akar 2X tambah 2 tambah 2. Begini. Terus begini. Ini juga bisa dikurangi ya. Jadinya 2X tambah 4 dikurang 2 negatif 2. Berarti jawabannya 2X dikurang 2. Begini. Nah, nih. Kelihatan lagi nih. Ini nih. Masih bisa diuraikan lagi. Oke. Jadi 1 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1. Saya catat dulu ya. 2X tambah 2 tambah 2. Kayak gini. Nih. Ini kan 2X kurang 2 nih. Masih bisa ini bisa disederhanain nih. Jadinya 2 dikali X dikurang 1. Bener gak kalau misalnya ini kayak gini? 2 kali X jadi 2X. 2 dikali negatif 1 jadi negatif 2. Betul. Tuh. Nah, ini sama-sama negatif 1. X dikurang 1 nih. Sama-sama X kurang 1 gitu. Bisa dicoret. Coret kayak gini. Nah, selesai. Udah gak ada yang bisa disederhanain. Mungkin bisa ya, tapi tapi cuma agak ribet. Jadinya lebih ribet lah gitu.
di bagian sini sudah kita bisa sebenarnya, kita sudah bisa untuk mensubstitusikan si X mendekati 1 ini. Oke. Masukkan ke sini jadinya. 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 tutup kurung kali akar 2 kali 1 tambah 2 tambah 2 per 2. Nah, udah ada kayak gini. Satu tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Oke, kali 2 kali 1 2, 2 tambah 2 4 akar 4. Di sini masukin 2 tutup kurung per 2. 3 kali akar 4 ini hasilnya berapa? 2. 2 tambah 2 4, berarti 3 kali 4 12 per 2, atau bisa sama dengan 6. 12 bagi 2 6. Oke, berarti hasilnya adalah 6. Oke, sekarang lanjut 1B. Di sini 1B itu limit X mendekati 2 sin akar X tambah 2 dikurang 2 per X kurang 2. Nah, jadi ini kalau kita coba cari itu kan dia ternyata ya 0 per 0 juga, ternyata 0 per 0 kalau langsung kita substitusikan dengan 2. Jadi ya kita harus mengalihkannya dengan bentuk sekawannya. Jadi saya tulis ulang dulu ya. Limit X mendekati 2 sin akar X tambah 2 kurang 2 per X kurang 2. Langsung dikali dengan sekawannya. Sekawannya bukan yang ini ya, tapi yang ini. Karena yang ada akarnya ini. Nih. X tambah 2 per akar. Yang negatifnya ini jadi positif karena dia tidak di dalam akar. Makanya dia di luar. Terus akar X tambah 2 ditambah 2 kayak gini. Nah, kelihatan nih. Ini kan kali kayak gini ya. Berlaku dong sifat yang sebelumnya kita cari tahu. Mana ya? Nih, sifat yang ini berlaku. Sama ya? No? A kurang B, A tambah B, A kurang B. Oke, maaf nggak kelihatan ya. Oke, saya turunkan dulu. Nih, ini kan dikalikan kayak gini ya. Sifat tadi berarti bisa kita terapkan. Nih, sifatnya ini nih, yang saya kotakin ini. Nih, dia sama-sama kan A kurang B, A tambah B, A kurang B, A kurang B, A tambah B. Jadinya A pangkat 2, B pangkat 2. Dikurang A pangkat 2, I kurang B pangkat 2. Gini. Jadi bentuknya kita bikin sinus X tambah 2 kurang 2 kali akar X tambah 2 tambah 2. Saya tulis kayak gini biar kalau yang belum paham lebih gampang ya buat pahamin. Sebenarnya kalau langsung diituin aja juga gak apa-apa, dihilangin langsung set. Ini tinggal dikali sama ini bisa, biar gak membuang waktu. Sin, jadinya sin ini ketemu akar ya, akar ketemu akar, jadi akarnya hilang kalau dikalikan gitu. Jadi sini X tambah 2, dia kan di luar akar nih, si kurang 2 sama X tambah 2 yang belakang ini nih, jadinya dikali. Oke, ditambah 2.
Jangan lupa dikurung kayak gini karena dia ada di dalam sin. Oke. X kurang 2 akar, saya catat lagi, X tambah 2 tambah 2, kepanjangan. Oke. Udah kayak gini. Sebenarnya ini karena kalau dikalikan ini ke dalam bakal ribet, jadinya mending kita pisah. Yang dikali ini nih, ini kan kayak gini sebenarnya bentuknya, ini kita pisah nih, ini dengan ini tuh kita pisah harusnya, biar menguraikannya juga gampang. Berarti kita pisah limit X mendekati 2 kayak gini, sin X tambah, oh maaf, ini bukan tambah 2 dikurang 4 karena min 2 ditambah dikali plus 2. Oke, maaf. Ini ditambah minus 4 per X kurang 2. Oke. Lalu ini bisa kita substitusi, kita masukkan. Ntar saya coret lagi deh, ada yang salah ini. Limit X mendekati 2 berarti yang tadi ya. Oke, sin X tambah 2, betul tadi X tambah 2, cuma dikurang 4-nya yang kurang. Ini harusnya kayak gini ya. Berarti ini X kurang 2, harusnya begini. Oke, terus satu lagi, kan dipisahkan nama ini karena ini temennya nggak ada buat di atas, jadinya kita bikin di sini limit X mendekati 2, atasnya itu 1 karena 1 dikali ini tetap aja yang keluarnya ini. 1 ini gak akan mengganggu bentuk si ini, makanya kita bikin 1 per akar X tambah 2 tambah 2 gini ya. Oke, sin X tambah 2 kurang 2 berarti sin X dikurang 2 kayak gini per X kurang 2. Masukkan nih si X mendekati 2 nya ini, jadi sin 2 dikurang 2 per 2 dikurang 2. Sin 2 kurang 2 berarti sin 0. Sin 0 itu 0. 0 per 2 kurang 2, 0. Berarti tidak bisa ya yang ini. Satu lagi kita ambil sin 1 per X tambah 2 tambah 2. Jadi kita masukin langsung aja gini. X 2 ditambah 2 tambah 2 kayak gini. Berarti 1 per akar 4 tambah 2. Nah, akar 4 itu 2, berarti 1 tambah 2 tambah 2 berarti sama dengan 1 per 4. Dan nemu. Selesai. Jawabannya 1 per 4. Oke, sekarang kita lanjut ngerjain soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini diberikan fungsi sebagai berikut. Seperti ini ya. Periksa apakah fx kontinu di x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Oke, kita lihat dulu. Kita bikin misalkan limit X mendekati negatif 1. Kalau yang ditanyakan continue, berarti yang kita cari itu hasil dari si X mendekati negatif 1 ini dari sebelah dari kiri dan juga dari kanan. Oke. Dan kita cari hasilnya, lalu kita bandingkan dengan yang dari yang kiri dengan yang dari kanan, apakah sama atau tidak. Karena kalau sama, maka fungsi ini
continue. Tapi kalau jawabannya beda, berarti tidak continue. Oke. Ayo kita kerjain. Limit. Langsung aja. Limit X mendekati negatif 1. Kita mulai dari kiri dulu ya. Kalau dari kiri, di sini, atasnya ini kasih negatif. Oke. Dari kiri, negatif 1 dari kiri. Kita lihat dari sini. Dari sini. Ya, ini menunjukkan kalau misalkan dia dari kiri, berarti make yang mana fungsinya. Kalau misalkan dia dari negatif 1 dari kanan, make yang mana fungsinya. Kayak gitu. Oke, kita lihat yang negatif. Kalau lihat dari yang negatif 1 dari kiri ini, limit itu nggak menyentuh di negatif 1-nya, nggak gitu. Tapi cuma dari sebelah mana gitu ke arah negatif 1. Kalau misalkan dari kiri, berarti si X itu lebih kecil dari negatif 1. Kayak gitu. Coba kita lihat yang negatif 1. Lebih kecil dari negatif 1 yang mana? Si X-nya. Dari ini ya. Nih. X lebih kecil dari negatif 1 tuh. Pas kan? X mendekati negatif 1 dari kiri. Mendekati ke arah 1 tapi dari kiri. Ke arah 1 tapi dari kiri. Gitu. Dari kiri ke arah 1. Ini si angka 1 nih. Dia dari kiri datangnya. Gitu. Berarti si X ini bisa saja negatif 1,99, negatif 1,98, negatif 1,97, bisa kayak gitu. Nah, berarti kita masukkan di sini. Oh, ini bukan sama dengan sih harusnya. Oke, kita bikin kayak gini. Negatif X pangkat 2 kurang X per X tambah 1. Coba kita masukkan. Kalau misalkan negatif 1 ke ini, tapi kalau misalkan fungsinya kayak gini, kita masukkan negatif 1 ke sini, jadinya 0. Jadinya nanti tak terdefinisi. Kalau bilangan yang dibagi 0, itu hasilnya tak terdefinisi. Maka kita harus membuat supaya si X tambah 1 ini harus hilang dong. Caranya gini. Negatif X pangkat 2 kan dikurang X kayak ini ya. Per X tambah 1 kayak gini. Kita urai nih si X tambah 2 karena bisa nih kelihatannya. Oke. Berarti bisa diurai dalam bentuk supaya di X tambah 1. Ini kan positif ya. Ini positif. Berarti negatifnya harus keluar. Oke. Nah, ketemu. Berarti negatif X kan sini. Negatif X di sini. Berarti negatif X. X supaya di negatif X pangkat 2. Oke kan? Di sini. Berarti kurang negatif X. Supaya gimana berapa di sini supaya hasilnya di sini negatif X juga 1 dong. 1. Ya kan? Tambah 1 kayak gini. Positif ya, supaya pas masuk di sisi si negatif X-nya jadi negatif. Kalau misalkan di sini kita tetap bikin negatif, malah jadi plus 1 bukan negatif 1 di sini ya. Oke. Baru bawahnya bikin X tambah 1. No, bisa coret tuh. Coret, ini coret. Maka limit X mendekati negatif 1 pangkat negatif dari kiri maksudnya sama dengan negatif X. Nah, masukin aja negatif kali negatif 1. Nah, kan
Jadi negatif kali negatif positif, berarti sama dengan 1. Udah, jawabannya negatif. Sama dengan 1. Yang dari kiri. Terus kita hitung yang dari kanan. Limit X. Berarti negatif 1. Positif di sini ya. Karena dari kanan. Kalau dari kanan, nah dari sini nih kelihatan nih. Negatif 1 X kan. Kalau dari kiri kan dia bilangnya mau ke arah 1 dari kiri. Berarti negatif. Lebih kecil lagi nilainya. Tapi kalau dari kanan berarti dia mau ke arah kiri dong. Si negatif 1-nya berarti di arah kiri dong. Lebih kecil dong. Karena dia datangnya dari kanan. Nah, berarti yang memenuhi fungsinya ini. Nih, si ini nih. Syaratnya ini memenuhi. Yang memenuhi syarat itu yang ini fungsinya. Berarti kita pakai 3x per x pangkat 2 dikurang 4. Kalau kita substitusi, kita lihat tuh gak ada masalah ya. Berarti kita masukkan aja langsung. 3 kali negatif 1 per negatif 1 pangkat 2 dikurang 4. Sama dengan negatif 3 per, ini positif 1 nih. Karena negatif 1 pangkat 2, jadi positif 1 dikurang 4. Berarti sama dengan negatif 3. Lah, nah, jadinya 1 juga. Sama ya 1. Nih, kiri kanan nih. Dari kiri sama dari kanan. Kalau hasilnya sama kayak gini, tandanya dia continue. Oke, selesai. Tinggal yang X sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Apakah fungsi ini continue di X sama dengan 2? Oke, penulisannya langsung limit X mendekati 2 dari kiri. Kalau 2 dari kiri, tandanya di mana tuh? Di sini ya. Karena X-nya lebih kecil dari 2. Karena kan si 2-nya itu berarti di kanan. Kalau mendekati dari kiri, berarti si X ini lebih kecil dari 2. Gitu. Tapi mau ke arah 2. Makanya kita ambil yang ini. Jadi fungsinya kita ambil 3x per x pangkat 2 kurang 4. Nggak bisa kita ini ya buat ngefix sininya. Kalau kita hitung nih, 3 dikali 2 per 2 pangkat 2 dikurang 2, itu hasilnya 6 per bawahnya malah 0. Per 4 di sini ya. Bawahnya malah 0. Kalau 0 kayak gini tidak terdefinisi. Kalau mau misalkan ada yang kita ubah dari sini, nggak bisa juga gitu. Dari atasnya ini supaya ini ya berubah karena dia udah di 3x. Ya, maka hasilnya memang tidak terdefinisi. Oke. Tapi kita coba dulu juga yang kanan. Limit X mendekati 2 dari kanan. Kalau dari kanan berarti jawabannya yang ini dong, 3x dong. No, karena kalau dari kanan tandanya si X ini lebih besar dari 2. Gitu. Berarti kita masukkan 3x. Kalau ini jadinya 3 dikali 2. Maka limit X mendekati 2 dari kanan jawabannya 6. Tidak sama kayak gini. Berarti tidak continue. Sudah selesai.